Yang saya maksud di sini adalah produk kamu dan nama produk kamu yang ada di pasaran. Oke, kenapa kita perlu memahami produk? Agar kita tidak bingung ketika produk kita ada di pasaran. Analoginya begini, ada banyak produk serupa di pasaran, tapi bagaimana kita bisa membuat produk kita terlihat di mata calon pembeli? Jawabannya adalah ini. Unique Selling Proposition, atau bahasa Indonesianya, proporsi penjualan unik. Unique Selling Proposition atau proporsi penjualan unik adalah pernyataan singkat yang menguraikan bagaimana bisnis, produk, atau layanan Anda berbeda dari pesaing. Atau lebih sederhananya, fitur yang membuat produk Anda spesial atau berbeda dari produk-produk sejenis lainnya. Dari sekian banyak produk, bisa jadi sebenarnya produk Anda sama dengan produk pesaing. Namun dengan USP, singkatannya, kita bisa mempromosikan hal yang membuat produk atau brand kita berbeda dan bersinar. Karena itu, setiap pemilik bisnis perlu mengulik produknya dari segala sisi untuk bisa mencari apa yang benar-benar jadi keunikan produk jualannya. Bayangkan seperti ini, ketika Anda mau menjual produk, di pasaran pasti sudah ada produk serupa lainnya yang punya fungsi yang mirip, menggunakan bahan dasar yang mirip, harga yang mirip, dan hasil yang mungkin juga mirip. Bagaimana Anda bisa membedakan diri di antara kompetitor yang ada? Disinilah Unique Selling Proposition berperan. Ini adalah contoh-contoh dari brand besar yang sudah punya kekuatan USP yang mungkin kita sudah familiar. Burger King memberikan premis Have It Your Way sebagai USP mereka. Dengan harapan Burger King adalah pilihan orang-orang yang menginginkan burger seperti yang mereka inginkan. Spotify memberikan premis Soundtrack Your Life sebagai USP yang mereka usung karena mereka memberikan servis playlist lagu-lagu untuk momen-momen penting di hidup target pasar mereka. FedEx memberikan premis ketepatan yang bisa dijamin atau pelanggan mereka akan dibebaskan dari biaya. Tentunya USP ini jelas membuat produk yang mereka tawarkan menjadi stand out dan ditangkap oleh target pasar mereka. Jika Anda perhatikan juga, USP ini juga yang selalu dibawa di setiap promosi produk mereka, sehingga menjadi kesatuan dalam branding mereka. Nah, jika kamu baru memulai, ada baiknya kamu tentukan dulu USP produk atau bisnis kamu ini. Berikut pertanyaan-pertanyaan untuk Anda sebagai pemilik produk untuk menjadi panduan menentukan USP. Poin pertama, saat produk Anda dicoba oleh pengguna, benefit langsung apa yang mereka dapat? Contoh, produk Anda adalah empek-empek Palembang. Benefit langsung yang didapatkan oleh pembeli adalah merasakan cita rasa empek-empek Palembang di mulut mereka. Contoh lain, produk Anda adalah pakaian musim dingin. Benefit langsung yang pembeli dapatkan adalah pakaian itu langsung memberikan rasa hangat meskipun di tengah suhu dingin. Poin 2, kebutuhan emosional secara khusus yang dipenuhi oleh produk Anda itu apa? Ini Anda diminta untuk melihat dari sudut pandang customer. Jika menggunakan contoh sebelumnya, itu berarti kebutuhan emosional dari pembeli pakaian musim dingin adalah ingin perlindungan dari suhu dingin. Poin 3, Anda diminta untuk mengulik lagi produk Anda dan dicari lagi aspek yang tidak dimiliki produk pesaing. Caranya dengan bisa menuliskan apa yang sudah Anda coba dan Anda temukan di produk pesaing, sehingga Anda memiliki perbandingan. Setelah Anda melakukan list dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda akan mendapatkan data-data yang menjelaskan tentang produk Anda. Apakah Anda bisa membuat sebuah frase yang menggambarkan kelebihan produk Anda? Ini akan cukup sulit bagi Anda yang belum pernah melakukannya, tapi ini penting. Pastikan juga kata-kata tersebut nanti dipahami oleh customer atau calon pembeli Anda ya. Kita masuk untuk bagian yang kedua, yaitu memahami target pasar. Target pasar adalah orang-orang dengan kesamaan umum satu dengan yang lain yang memiliki potensi membeli produk Anda. Kenapa penting menentukan target pasar? Karena akan sangat sulit untuk bisa menjangkau semua orang. Persempit fokus kita ke audiens inti membantu kita mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Ini membantu bisnis Anda menyusun strategi yang menarik
langsung ke jenis konsumen yang lebih mungkin untuk dikonversi menjadi pembeli Anda atau bahkan menjadi pelanggan Anda. Memang, jika setiap pemilik bisnis ditanya, umumnya setiap orang atau penjual ingin produknya dibeli semua orang. Tapi tentunya kita tahu bahwa tidak semua orang menyukai dan akan membeli produk kita. Kita harus milah-milah orang-orang mana yang kiranya akan menjadi potensial pembeli produk kita. Panduan menentukan target pasar Anda. Poin 1. Siapa yang sekiranya akan menggunakan produk Anda? Ini maksudnya adalah siapa mereka yang bisa kamu jelaskan dengan range usia dan jenis kelamin. 2. Di mana mereka berada? Poin 2 mengacu pada lokasi mereka. Untuk pertanyaan ini, kamu harus bisa menuliskan apakah mereka di kota besar atau kota kecil, atau di desa. Apa mereka tinggal di kompleks perumahan, atau apartemen, atau malah di kampung. Apa pekerjaan mereka? Yang dimaksud dengan pekerjaan bisa mengacu pada profesi dengan detail jabatan. Jika pelajar, maka bisa ditulis profesi pelajar atau fresh graduate. Poin 4, apa yang menjadi interest orang-orang tersebut? Poin ini menjelaskan ketertarikan dari orang-orang tersebut. Misalnya, ketertarikan mereka ke sebuah aktivitas tertentu. Contoh, remaja kota Jakarta interest dengan minuman dingin, terutama minuman dingin manis dengan topping yang bermacam-macam. Poin 5. Apa perilaku serupa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Seperti poin 4, perilaku di sini menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang sama yang dimiliki beberapa kelompok tertentu. Contoh ya, remaja kota Jakarta, terutama pelajar putri SMA, memiliki perilaku mengkoleksi hal-hal yang berhubungan dengan K-pop. Mereka adalah orang-orang yang akan menanti konser dari K-pop idol dan mengupload di sosial media mereka tentang K-pop idol. Tahap ketiga yaitu memahami media digital. Setelah Anda memahami produk dan memahami target pasar, selanjutnya yang harus Anda pahami adalah media digital itu sendiri. Pemahaman terhadap media ini akan sangat berguna jika Anda nanti memutuskan untuk menjalankan digital advertising atau iklan dalam digital. Tapi sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu media planning ya. Media planning atau perencanaan media adalah proses menyusun strategi dan membeli penempatan iklan dengan menentukan kombinasi media terbaik untuk mencapai sasaran kampanye pemasaran. Istilah sederhananya adalah strategi pembelian tempat iklan untuk mencapai sasaran kampanye pemasaran. Lalu, apa yang harus diketahui untuk memahami media? 1. Tujuan Anda melakukan bisnis atau berjualan. Memang semua tujuan akan berujung ke penjualan. Namun, tujuan ini bisa kita breakdown lagi untuk menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, brand awareness. Ini buat mereka yang baru meluncurkan produk, istilahnya membuat market familiar dengan pasar atau produk Anda. Tujuan lainnya adalah trial atau untuk mencoba. Tujuan ini dipakai jika Anda ingin mendorong mereka atau target pasar Anda mencoba atau merasakan produk Anda. Ketiga, conversion. Berarti Anda ingin mendorong mereka yang sudah di fase 1 dan 2 menuju fase 3, yaitu penjualan. Karena media planning itu adalah strategi perencanaan dan itu berkaitan dengan iklan dan cost budget, penting bagi Anda untuk menentukan target juga rentang waktu yang jelas agar cost budget kamu tidak sia-sia. Makanya, kita juga harus menentukan SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Pembahasan perencanaan media yang lebih detail akan kita bahas secara terpisah di materi tersendiri ya. Anda bisa memutar ulang video ini jika Anda belum jelas ya. Tapi, supaya lebih jelas bagaimana pengaplikasiannya dari materi video kita ini, kita harus praktek. Untuk bisa tahu bagaimana pengaplikasiannya, Anda bisa juga lihat contoh yang kita berikan di example 1. Setelah itu, pada tugas 1, Anda bisa mencoba mengaplikasikannya ke produk Anda sendiri. Selamat mencoba!
Halo, kita bertemu lagi. Saat ini, kita sudah sampai di materi 2, analisa pasar. Jika Anda sudah sampai pada materi 2, kami anggap Anda sudah menyelesaikan tugas di materi 1 ya. Pemahaman materi akan lebih mantap jika sudah dipraktekkan loh. Pada materi 2 ini, kita akan masuk lebih dalam lagi. Tidak hanya memahami pasar, kita juga harus menganalisanya. Oke, jika di materi 1 kita sudah menentukan target pasar kita, jangan lupa bahwa apa yang kita tentukan di materi 1 adalah berdasarkan pengamatan kita. Sekarang saatnya kita melakukan analisa. Analisis pasar itu adalah konfirmasi dari pengamatan kita sebelumnya berdasarkan feedback yang didapat dari konsumen yang sudah berinteraksi dengan produk kita. Ada beberapa cara untuk melakukan pengamatan terhadap pasar. 1. Kapan saja konsumen Anda menggunakan produk Anda? Poin ini menjelaskan waktu kapan konsumen Anda menggunakan produk Anda. Jawaban yang diharapkan bisa jadi seperti pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Atau mungkin bisa lebih detail, misal setiap hari, setiap pagi. Poin 2, apa yang membuat mereka tertarik dengan produk Anda? Poin ini menjelaskan alasan konsumen tertarik dan kemudian mempertimbangkan produk Anda dibanding produk pesaing lainnya. Poin 3. Apa yang membuat mereka memilih produk Anda dibanding produk pesaing? Alasan lain yang akhirnya dari mempertimbangkan kemudian mereka memilih untuk membeli produk Anda dibandingkan produk pesaing lainnya. Poin 4. Di mana mereka mendapatkan produk Anda? Poin 5. Dalam situasi apa konsumen Anda akan menggunakan produk Anda? Poin ini agak mirip dengan poin 1, namun jawaban yang diharapkan adalah kondisi. Seperti saat mandi, atau saat badan merasa tidak enak, atau ketika cuaca panas. Untuk mendapatkan data ini, Anda memang harus melakukan survei kecil ke konsumen Anda atau setidaknya orang yang pernah merasakan produk Anda. Cara lain melakukan pengamatan pasar adalah dengan metode 5W1H. Who, otomatis ketahui siapa konsumen potensial Anda. Umur mereka, gender mereka, level education mereka, atau maksudnya level pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan seterusnya. What adalah mengetahui hal-hal apa saja yang dianggap menarik oleh konsumen potensial Anda. Anda harus bertanya untuk ini. Apa sih yang membuat mereka tertarik? Apa sih hobi mereka? Apa interest mereka? Apa kebutuhan mereka? Tipe produk apa yang mereka tertarik untuk membeli? When? Ketahui kapan konsumen mengkonsumsi produk atau menggunakan jasa Anda. Anda juga harus tahu kapan saat yang tepat konsumen potensial melihat materi komunikasi Anda. Ini juga Anda harus bertanya. Kapan saja mereka mengkonsumsi produk, kapan saja mereka menggunakan. Anda juga harus pelajari kapan mereka melihat materi komunikasi Anda. Apakah pagi atau sore, atau apakah malam, atau di mana mereka melihatnya? Apakah lokasinya di dekat tempat kerja mereka atau mereka melihatnya dekat rumah mereka? Itu yang juga harus Anda tanyakan ke konsumen potensial Anda. Where? Kita perlu tahu di mana konsumen potensial kita berada. Tidak hanya di tempat tinggal mereka, tapi kita juga harus tahu di mana lokasi mereka bekerja. Seberapa luas area lingkungan mereka, baik lingkungan kerja atau lingkungan rumah mereka. Why? Ketahui apa yang dibeli dan kenapa konsumen memilih produk Anda dibandingkan kompetitor. Ini seperti pengamatan di metode sebelumnya. Yang terakhir, how? Kita ingin mengetahui bagaimana perilaku konsumen, bagaimana mereka kesehariannya, bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana daya beli mereka. Itu yang ingin kita ketahui. Nah, kita belum selesai ya.
Masih dengan pengamatan. Kalau sebelumnya kita menganalisis respon konsumen terhadap produk, sekarang kita akan menganalisis perilaku target market kita di digital. Jika sebelumnya sudah menentukan target pasar kita di materi 1, maka sedikit banyak kita sudah tahu perilaku keseharian mereka. Namun, kita akan lebih mengerucut ke perilaku mereka saat di dunia digital. Apa saja yang harus dicari tahu untuk bisa menganalisis perilaku di digital? Berikut panduannya. Poin 1. Gadget atau teknologi apa yang kebanyakan dipakai oleh target pasar Anda. Yang dimaksud gadget atau teknologi ini lebih kepada teknologi yang bisa dikaitkan dengan internet ya. Bukan teknologi seperti kulkas atau air conditioner atau perangkat rumah tangga berat lainnya. Kapan saja gadget-gadget tersebut digunakan? Seperti smartphone, kapan saja mereka dipakai? Atau seperti aplikasi apa saja yang sering dipakai di gadget mereka? Mungkin ini juga bisa ditanyakan juga, apa aplikasi yang paling sering dibuka oleh target pasar kita, terutama yang ada di gadget mereka. Sesering apa pemakaian aplikasi-aplikasi tersebut? Untuk sesering apa pemakaian aplikasi-aplikasi tersebut memang agak sulit ya untuk menentukan jumlah angka. Tapi jawabannya juga bisa dalam bentuk kalimat. Misalnya, aplikasi Google Translate hanya digunakan saat saya membaca novel berbahasa Inggris, yang bisa berarti jarang. Untuk poin 6, kapan saja dan untuk apa saja pemakaian aplikasi-aplikasi tersebut? Jawabannya bisa mirip dengan poin 5. Namun, bisa jadi ada jawaban unik yang muncul, seperti contoh berikut. Saya menggunakan WhatsApp hampir setiap jam, setiap hari, untuk chatting dan juga untuk berjualan. Setelah Anda mendapatkan feedback, Anda akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang target pasar Anda dan perilaku mereka di digital. Seperti aplikasi apa saja yang mereka kebanyakan pakai. Apakah mereka juga aktif di sosial media? Sesering apa mereka aktif di sosial media? Dengan begitu Anda tahu di digital platform apa saja Anda bisa bertemu dengan audiens Anda. Catat semua feedback dari mereka dan bandingkan dengan data-data dari profil target pasar yang sudah kamu buat di materi 1. Apakah sama? Jika iya, berarti kamu sudah tepat. Tapi jika tidak, mungkin kita bisa sesuaikan lagi profil target pasarnya dengan data baru yang baru kamu dapatkan ini. Apakah Anda sudah sampai? Untuk bisa lebih memahami materi 2 ini, yuk coba lakukan tugas 2 untuk produk atau brand Anda sendiri. Anda bisa lihat example 2 untuk lebih jelasnya. Selamat mencoba!
Halo, kita sampai ke materi 3 yang akan masuk ke dalam pembuatan materi komunikasi dan perencanaan desain. Dalam materi kali ini, Anda akan diajak untuk melihat dan mempraktekkan cara pembuatan materi komunikasi dan perencanaan desain. Namun sebelum itu, apa itu komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien maksudnya di sini adalah jelas dan tanpa bertele-tele. Masuk di dunia digital, kita tidak bisa berkomunikasi secara face-to-face kepada customer kita. Maka, alat paling mudah yang bisa digunakan untuk berkomunikasi adalah melalui teks dan gambar. Jika melalui teks, tentunya kita harus cermat dalam memilih kata-kata agar pesan tersampaikan. Jika melalui gambar, maka harus pintar untuk memilih gambar yang tepat agar pesan juga tersampaikan. Tentunya, tujuan semua itu adalah kita ingin menyampaikan kebaikan dari produk atau bisnis kita agar mereka tertarik dan berujung pada pembelian. Kenapa kita perlu membuat ide komunikasi? Karena ini merupakan dasar kreatif dan sebagai landasan untuk kita bisa menyampaikan pesan secara tepat. Ide komunikasi ini harus sejalan dengan informasi yang tepat mengenai produk dan juga target pasar, serta berdasarkan pada tujuan komunikasi yang kita inginkan. Apa itu tujuan komunikasi yang kita inginkan? Yaitu agar orang tahu soal produk atau jasa kita. Yang kedua, agar orang suka kepada produk atau jasa kita. Yang ketiga, agar orang mau mencoba produk atau jasa kita. Dan yang terakhir, agar terjadi pembelian berulang. Nah, dalam sebuah komunikasi selalu ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepentingan membuat pesan komunikasi dari sisi penjual. Dalam membuat komunikasi selalu ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepentingan membuat pesan komunikasi dari sisi penjual. Di sini semua pesan komunikasi harus mempertimbangkan USP produk, menarik perhatian, dan bisa menggerakkan mereka yang melihat pesan tersebut untuk melakukan aksi tertentu. Aksi tertentu yang dimaksud adalah seperti awareness, berpendapat positif terhadap produk atau servis, mau mencoba, atau bahkan mau membeli ulang. Kepentingan yang kedua adalah membuat pesan komunikasi dari sisi pembeli. Kita harus mempertimbangkan juga dari sudut pandang pembeli. Apa yang menarik bagi mereka? Sampaikan manfaat produk atau servis sesuai dengan ekspektasi pembeli. Karena itu, pembuatan ide komunikasi perlu memperhatikan setidaknya 6 elemen ini. Tahu tujuan komunikasi adalah menjadi dasar karena hal ini mendasari isi dari pesan komunikasi yang akan Anda sampaikan. Yang kedua adalah menarik perhatian. Yang ketiga adalah baru. Keempat itu berkesan. Kelima itu ada brand experience. Dan keenam adalah relevan dengan target market atau dengan pasar Anda. Konten harus menarik perhatian, karena setiap harinya kita melihat banyak sekali materi secara digital. Dan apakah Anda tahu berapa lama fokus perhatian orang di digital? Bisa Anda lihat pada layar. Jadi, ternyata fokus perhatian kita di digital hanya 2,5 detik untuk di desktop dan 1,7 detik untuk di mobile phone. Ini artinya kalau materi tidak menarik, pasti akan terlewat begitu saja. Kita juga harus berpikir untuk konten yang baru dan menarik. Menampilkan sesuatu yang baru dan unik dan berkesan menjadi sebuah hal yang harus dilakukan ketika kita membuat pesan komunikasi. Hal selanjutnya adalah brand experience. Brand experience mencoba menampilkan experience brand atau produk atau service di dalam materi komunikasi.
Penyampaian yang baik akan memberikan experience dan persepsi yang baik untuk produk atau servis yang kita berikan. Relevan. Relevan adalah salah satu cara untuk tetap menjadi topik perbincangan atau tetap dekat di hati target market kita. Contoh berikut adalah salah satu yang dilakukan oleh Oreo yang berkolaborasi dengan brand fashion Supreme. Cara lain untuk pembuatan pesan komunikasi adalah dengan menggunakan fakta benar. Kamu bisa menggunakan fakta kehidupan atau kebenaran yang diakui oleh banyak orang. Cara ini cukup baik karena satu, mudah dimengerti, dan dua, sulit untuk dibantah. Contoh, tulisan dokter pasti sulit dibaca. Hari Senin rasanya lebih lama dari hari lain. Kacamata membuat orang terlihat lebih pandai. Pembuatan pesan komunikasi lainnya juga bisa dengan menggunakan fakta produk. Perhatikan cara konsumen menggunakan produk dan pakai itu menjadi pesan komunikasi kamu. Contoh, cara makan KitKat adalah dengan dibelah. Jadi pesan komunikasi, ada break, ada KitKat. Mari kita breakdown gambar ini. Kita lihat bagaimana cara kita menentukan pesannya. Satu adalah copy on image. Copy on image, jika foto yang dipergunakan sudah memiliki teks yang baik, maka kita tidak perlu menambahkan teks lagi. Tapi jika belum ada, Anda bisa menambahkan teks singkat yang menarik. Pastikan jangan lebih dari 5 atau 6 kata. Headline caption. Pastikan menuliskan teaser penting yang mengajak konsumen melihat lebih lanjut pesan panjang dalam body caption. Tentu saja body caption. Body caption adalah keterangan yang ingin Anda sampaikan untuk menyampaikan cerita dari pesan yang ingin Anda tulis dalam materi tersebut. Jangan lupa gunakan hashtag agar pesan kita ditemukan oleh target konsumen yang lebih luas. Materi-materi berikut adalah contoh penggunaan teks dalam gambar. Pendek, namun memberi penekanan dari pesan yang sudah disampaikan dalam gambar tersebut. Intinya, ketika Anda membuat teks pada gambar, diusahakan tidak menutupi logo brand Anda dan juga tidak menutupi produk yang menjadi inti pesannya. Ada aturan dalam membuat copy on image. Seperti dilihat, teks dalam image diusahakan hanya menempati 20% maksimal dari area image. Sayangnya yang sering terjadi adalah kita ingin menuliskan semua informasi di dalam satu image, sehingga produk yang menjadi fokus justru tidak kelihatan. Karena itu, Facebook mengeluarkan aturan 20% ini. Hal ini juga berlaku untuk platform Instagram yang berbasis visual, karena sebenarnya semakin sedikit teks dalam gambar adalah semakin baik. Berikut panduan membuat teks pada gambar. Yang pertama, tentukan satu kata yang ingin Anda pakai untuk mewakili gambar tersebut. Yang kedua, buat satu kalimat dari kata tersebut yang menjelaskan produk Anda atau gambar tersebut. Yang ketiga, eliminasi atau kurasi kalimat Anda, sehingga cukup terdiri dari 3-4 kata. Jika saya memakai contoh, saya memiliki sebuah produk adalah jamu. Saya ingin memakai kata alam. Jika saya masukkan dalam sebuah kalimat, saya akan membuat kalimat seperti ini. Diambil dari kebaikan alam, cukup segelas jamu Zaini memberikan khasiat terbaik untuk Anda. Dan jika saya kurasi, maka saya akan menuliskan kebaikan alam dengan khasiat terbaik di setiap gelasnya. Nah, jika tadi kita berlatih membuat teks pada gambar atau foto, maka kita kini membuat teks pada caption. Panduan membuat teks caption adalah 1. Tentukan tujuan dari materi post Anda.
Tujuan materi post bisa bermacam-macam. Pertama, informasi tentang produk. Maksudnya di sini adalah ketika Anda ingin menyampaikan premis atau benefit dan keunikan dari produk Anda. Kedua, ajakan melakukan sesuatu. Maksudnya di sini adalah Anda mengharapkan adanya sebuah tindakan terhadap materi post tersebut. Biasanya antara lain seperti mengunjungi website, mengikuti aktivitas digital, atau sekedar memberi reaksi seperti like, share, atau komen. Tujuan lainnya adalah promosi produk baru. Maksudnya di sini adalah pemberitahuan adanya produk baru dari bisnis kita. Biasanya, saat promosi produk baru ini bisa dikombinasikan dengan ajakan melakukan sesuatu, jika memang ada sebuah aktivitas yang diharapkan. Jika Anda sudah memilih tujuan di materi post, maka yang perlu dilakukan adalah membuat kalimat yang berisi pesan untuk mencapai tujuan itu. Selain dengan panduan ini, ada juga beberapa tips untuk penulisan caption. Yang pertama adalah tulis yang penting dulu. Biasanya platform sosial media akan memotong caption kita setelah 2-3 baris teks. Jadi pastikan letakkan caption yang penting dan menarik di awal. Ini sangat berguna supaya follower kita atau target pasar kita mau mengklik lainnya atau more. Kedua, pastikan ada call to action. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, call to action penting untuk menunjukkan tujuan komunikasi dan juga untuk memastikan adanya interaksi yang terjadi dalam komunikasi yang disampaikan. Ketiga, penggunaan emoji. Penggunaan emoji bisa menjadi salah satu cara untuk lebih dekat dengan target market. Namun, pastikan hal ini tetap sesuai dengan gaya produk atau servis yang Anda berikan. Yang keempat, penggunaan hashtag. Pastikan hashtag yang digunakan adalah relevan agar dapat tetap menarik target pasar ke produk atau servis yang Anda jual. Hashtag dapat dibedakan menjadi branded hashtag, yaitu nama brand atau produk atau servis Anda, kategori hashtag, kategori produk misalnya makanan beku, hashtag makanan siap saji, atau popular hashtag misalnya hashtag OOTD. Nah, apakah Anda sudah mendapat gambarannya? Anda bisa memutar ulang video ini jika Anda belum jelas. Tapi, supaya lebih jelas bagaimana pengaplikasiannya dari materi video kita ini, Anda harus melanjutkan dulu ke materi 4. Selamat mencoba! Halo, kita sampai ke materi 3 yang akan masuk ke dalam pembuat. Halo, kita sampai di materi keempat yang merupakan lanjutan dari materi pembuatan komunikasi dan perencanaan desain. Dalam materi kali ini, saya akan bahas tentang perencanaan desain. Sebelum merancang desain, Anda perlu membuat foto produk atau layanan yang ingin Anda tawarkan kepada konsumen potensial Anda. Untuk membuat foto produk, Anda bisa lakukan itu di rumah kok. Hanya saja, ada beberapa aturan agar foto produk Anda tetap terlihat jelas saat diunggah ke platform digital. Aturan pertama yaitu pencahayaan. Manfaatkan pencahayaan alami atau gunakan latar belakang putih untuk memantulkan cahaya yang lebih baik. Nah, pencahayaan yang paling baik adalah cahaya matahari, yaitu cahaya alami. Jadi, jika pengambilan foto dilakukan di dalam rumah, usahakan dekat dengan sumber cahaya seperti jendela. Penting diingat bahwa produk Anda harus menjadi fokus.
Jadi, jika Anda harus menggunakan background, gunakan background putih. Background putih juga dapat memantulkan cahaya lebih baik. Aturan kedua adalah foto pria atau wanita, atau foto menggunakan model. Jika produk Anda adalah produk wardrobe atau sesuatu yang dipakai, memiliki talent atau model bisa menjadi keuntungan bagi Anda. Sudut pengambilan. Jangan berhenti di satu kali pengambilan foto dengan sudut yang sama. Coba Anda berkreasi dengan mengubah sudut pengambilan gambar agar Anda bisa memiliki pembanding. Sudut mana yang memberikan exposure paling baik untuk produk Anda? Rule of Third. Bahasa mudahnya, rule of third adalah panduan Anda untuk menghasilkan gambar yang estetik menarik. Rule of third memberi Anda panduan kemana mata akan memusatkan perhatian. Perhatikan 4 titik hasil pertemuan dari 2 garis ini. Agar gambar produk Anda terlihat estetik menarik, tempatkan fokus foto produk Anda di salah satu dari 4 titik tersebut. Saya kasih contoh. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, rule of third di foto ini membawa perhatian kita akan makarun berwarna hijau toska dengan sprinkle keju dibandingkan dengan makarun lainnya. Untuk contoh yang ini, rule of third membawa mata kita pada teko yang menuangkan susu ke dalam gelas karton. Setelah memiliki foto produk, untuk merancang desain, Anda perlu menambahkan copy on image atau teks pada gambar, dengan ditambah desain tambahan yang sesuai dengan brand Anda. Ada banyak tool sebenarnya yang bisa dipakai untuk menghasilkan desain visual. Anda bisa mencari di Play Store atau di App Store. Kami ingin menekankan bahwa ThinkWeb tidak memiliki keterikatan kerjasama apapun dengan Canva. Kami memilih Canva karena mudah dalam penggunaan. Canva bisa diakses melalui aplikasi, juga bisa melalui web. Anda tinggal mengetik www.canva.com. Saat ini Canva juga sudah tersedia di Play Store dan di App Store. Jika Anda tidak mendownload aplikasinya, Canva juga cukup aman untuk dibuka di mobile browser ya. Nah, saat Anda mendownload atau membuka Canva, pastikan Anda sudah melakukan registrasi terlebih dahulu. Karena dengan registrasi, Anda bisa menyimpan hasil karya Anda. Setelah registrasi, Anda sudah bisa memulai desain dengan memilih template-template desain yang sudah disediakan. Anda bisa memutar ulang video ini jika Anda belum jelas ya. Supaya lebih jelas bagaimana pengaplikasiannya dari materi video kita ini, selanjutnya Anda bisa melakukan tugas 3 untuk mencoba mengaplikasikan membuat materi konten digital untuk produk Anda sendiri.
Halo, kita sudah sampai di materi kelima, yaitu materi pemantapan solusi. Bagaimana sejauh ini? Apakah tugas-tugasnya sudah dicoba dikerjakan? Apakah Anda sudah mencoba mempraktekkan foto produk dan membuat layout desain dengan foto produk Anda? Dari materi 1 sampai materi 4, kita sudah bicara soal pemahaman, pengamatan, analisis pasar, sampai target pasar. Nah, semua itu keluar dalam sebuah materi kreatif promosi produk bisnis Anda dengan materi komunikasinya. Bagaimana kita tahu materi kreatif tersebut telah membawa pesan dengan tujuan yang kita rancang? Itu sebabnya kita harus melakukan pemantapan solusi. Artinya, desain kreatif produk dalam gambar dan materi komunikasinya harus dites ke orang-orang atau konsumen potensial Anda. Ada dua cara. Cara pertama, Anda bisa mengirim materi desain kreatif produk Anda ke orang-orang yang merupakan konsumen potensial Anda. Lalu Anda catat feedback-feedback dari mereka. Akan sangat berguna jika Anda memberikan dua materi desain kreatif yang sama-sama tentang produk Anda, namun berbeda teks di gambarnya. Tanyakan ke konsumen potensial Anda, gambar mana yang langsung mereka mengerti? Apa pengertian mereka sama dengan pesan yang ingin Anda sampaikan? Cara kedua adalah melihat data analitik dari digital platform di mana Anda meletakkan bisnis Anda di digital. Jika pada ujungnya Anda menaruh bisnis Anda di Facebook dan Instagram, maka coba lihat dua data analitik dari dua platform ini. Biasanya akan menemukan dua data berbeda, meskipun dalam satu kreatif materi yang sama. Jadi jangan sungkan dan jangan takut melihat analitik. Data ini akan memberi Anda masukan penting akan perilaku digital. Kedua cara tadi sering disebut juga sebagai A/B testing. Cara pertama melalui tanya jawab langsung ke konsumen, cara kedua melalui data dari analitik platform digital. Nah, setelah Anda mengetahui tahap-tahap pemantapan solusi, maka ini saatnya mempraktekkan ke pasar Anda. Anda bisa menggunakan panduan yang sudah kami siapkan untuk mempermudah Anda. Selamat mencoba!